Haleluya. Sungguh benar Tuhan. Inilah kami umat-Mu. Kami mau menjadi hamba yang terus dikerjakan, dibentuk, diubah sampai serupa dengan Engkau. Kami sungguh mengucap syukur malam ini Bapa. Kau kembali persekutukan kami bersama jemaat-Mu di tempat ini. Untuk menikmati kehadiran-Mu, menikmati kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, memberkati kami. Terutama firman-Mu Tuhan yang sangat kami butuhkan, yang terus menguatkan kami, mempersiapkan kami, membawa kami berkemenangan sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Oleh sebab itu Tuhan, mari berkemurahanlah Tuhan. Kami sudah kumpul di tempat ini. Kami menantikan firman-Mu ya Bapa, yang memberkati kami sekaliannya. Urapi kami dengan urapan yang baru. Urapi hamba-Mu yang sebentar menaburkan isi hati-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Engkau dengan pengurapan kuasa Roh Kudus. Berikan hikmat dari sorga sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata atas nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi kalau ada kuasa yang lain yang bukan dari Tuhan, apapun bentuk pekerjaannya sudah dipatahkan, dihancurkan. Kami usir itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berkemenangan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk dengan baik. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan malam ini kita boleh dipertemukan dan dipersekutukan dalam kasih Kristus, dalam ibadah yang Tuhan percayakan terus melalui penggembalaan di tempat ini. Bapak Gembala tidak bisa hadir, ada perjalanan ke Singapura, dan kita bersyukur Tuhan sudah memberikan pemulihan dan kesehatan untuk Bapak Gembala kita, dan saya yakin Tuhan akan terus gunakan menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada. Saya juga dipercaya malam ini untuk menampaikan firman Tuhan, membagi berkat rohani bagi kita sekaliannya. Tentu ibadah itu merupakan berkat yang sangat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sebab lewat ibadahlah kita menerima janji-janji Tuhan. Lewat ibadah kita, saudaraku, mengerti apa tujuan Tuhan, apa panggilan Tuhan atas hidup kita. Ya, lewat ibadah kita terus memiliki gairah untuk berjalan. Ya, saudaraku, di tengah-tengah dunia ini kita tahu dunia ini penuh dengan kesukaran. Tetapi ketika kita masih memiliki persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, ada kekuatan, ada pengharapan yang terus menerus Tuhan limpahkan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tentu kehadiran kita malam ini tidak seperti biasa-biasa, tetapi kita rindu setiap kehadiran kita dalam beribadah ada berkat yang kita terima dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, saudaraku, dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34, saudaraku. Mazmur pasal 34. Ya, saya mengajak kita untuk bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Ya, dimulai ayatnya yang ke-19 dan 21. Ya, kita baca dulu Mazmur pasal 34 ayat 19 dan 21. Ya, puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang bisa sudah menemukannya, kita bersama-sama membaca dengan hitungan 3. 2, 3, iya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu.
Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Sekali lagi, ayat 19 dan 21, 2, 3, ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Puji Tuhan. Amin. Amin, firman Tuhan, haleluya. Orang benar dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Tentu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, kita telah mendapatkan kasih karunia, dipanggil untuk menjadi orang benar. Memang Alkitab mencatat saudaraku, tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak, dalam kitab Roma pasal 3 ayat ke-10. Tapi sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui pengorbanan Kristus. Kita telah dibeli, dibayar mahal dengan harga yang lunas. Dan Alkitab mengatakan kita bukan milik kita lagi. Haleluya. Tapi Kristuslah yang memiliki kita. Maka sebagai orang, saudaraku, yang telah ditebus oleh Tuhan, kita hidup, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena iman di dalam Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang benar, yang selalu mendapatkan pemeliharaan dan pembelaan Tuhan. Mazmur ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mengingatkan kita dalam perjalanan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tidak terlepas dengan namanya pergumulan hidup. Tidak terlepas dengan berbagai ujian, pencobaan. Bahkan dikatakan kemalangan sekalipun juga bisa menimpa orang benar. Kalau kita lihat saudaraku, Ayub juga. Bagaimana saudaraku, Ayub itu diizinkan Tuhan mengalami banyak kemalangan, saudara. Tapi ternyata kalau kita melihat ayat ini, walaupun kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan dikatakan satu pun tulangnya tidak ada yang patah. Tulang di sini berbicara kekuatan, berbicara pengharapan, berbicara semangat, gairah hidup, saudara. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar kitab Mazmur ini, apa yang Tuhan inginkan saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya atau orang benar. Kalau kita perhatikan sampai ayatnya yang ke-19. Ya, coba ayat 19 kita perhatikan dalam kitab Mazmur. Pasalnya yang ke-34 ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-19. Ya, atau ayatnya, ya, maksud saya Mazmur pasal 51 ayat 19, coba kita lihat sudah dikasih oleh Tuhan. Mazmur pasalnya, pasal yang ke-51 ayat yang ke-19. Coba sama-sama kita membaca biar kita diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kalau dalam yang kitab saya ini ayat 17, tapi sebenarnya ini ayat 19. Coba kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini adalah ungkapan Daud, saudaraku. Bagaimana saudaraku kerinduannya kepada Tuhan. Persekutuannya dengan Tuhan itu membuat saudaraku, ya saudara dikasih oleh Tuhan, dia tidak bisa terlepas dari kasih Tuhan. Bahkan sampai dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Saudaraku, bagaimana Daud dalam menjalani
Ya, perjalanan hidupnya saudara dikasih oleh Tuhan selalu mengalami banyak kemalangan. Banyak saudaraku persoalan silih berganti menimpa perjalanan Daud saudara. Tapi saya melihat Alkitab memberi catatan bahwa Daud ini selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Daud tidak pernah terlepas dari kasih Tuhan. Dan dia saudaraku datang dengan hancur hati bagaikan jiwa yang remuk di hadapan Tuhan. Ternyata saudaraku jiwa yang remuk dan hati yang patah ini. Ketika saudaraku dipersembahkan kepada Tuhan itu menghidupkan semangat rohaninya. Bagaikan digambarkan menghidupkan tulang-tulangnya saudaraku. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, supaya tulang kita, kekuatan kita, semangat kita tidak akan pernah pudar. Kita harus selalu miliki hati yang remuk datang kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita harus selalu rindukan Tuhan itu dengan hati dan jiwa yang remuk di bawah kaki Tuhan. Saya melihat Alkitab juga memberikan catatan ketika hati remuk. Rasanya hidup ini tidak, saudaraku, bisa berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Maka dibalik daripada hati yang remuk itu, sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan seringkali izinkan banyak masalah pergumulan kita hadapi. Tapi satu tujuan supaya kita terlatih untuk remuk di bawah kaki Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan izinkan kita banyak menghadapi persoalan hidup, persoalan nikah, persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, pelayanan. Ya. Tapi satu tujuan Tuhan supaya kita selalu menempatkan diri bagaikan saudaraku, mempersembahkan hati yang remuk di bawah kaki Tuhan. Maka kalau kita lihat saudaraku firman Tuhan ini luar biasa saudaraku. Ya, sampai dikatakan saudaraku tulangnya pun satu tulangnya tidak akan dipatahkan. Orang yang sudah belajar meremukkan hati di hadapan Tuhan, tidak ada satupun tulang yang dipatahkan. Haleluya. Amin. Amin. Ketika Yesus saudaraku menyelesaikan pelayanannya di kayu salib. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ada dua penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau saudara baca dalam kitab Matius pasal 19, di sana diceritakan penjahat itu kakinya dipatahkan. Sebelum saudaraku diturunkan dari salib, kakinya dipatahkan. Tapi khusus kepada Yesus. Ketika tiba saudaraku sampai ya saudaraku di mana Yesus tergantung. Alkitab mencatat tidak ada tulang pun satu yang patah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kaki Yesus tidak dipatahkan. Ini menunjukkan selain dikasih oleh Tuhan betapa luar biasanya Yesus tersalib. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mau meremukkan hati di hadapan Bapaknya. Dia belajar saudara yang dikasih oleh Tuhan merendahkan hati, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai dia rela menghembuskan nafas terakhir. Tapi saudaraku khusus tulangnya. Ini luar biasa, tidak diizinkan dipatahkan. Haleluya. Maka kebangkitan Kristus merupakan pengharapan kita. Ketika dia bangkit, dia memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika dia bangkit, dia bukan hanya saudaraku memulihkan murid-murid yang sudah hilang semangatnya. Tapi dia juga menjadi pengharapan
bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Saya merenungkan ya kasih Kristus itu. Dia rela ya meremukkan hidupnya demi penyelamatan saya dan saudara. Tidak ada satupun yang dipertahankan. Sebenarnya kalau kita lihat mulai dari sejak Taman Getsemani, dia sudah berjuang. Bagaimana ya kalau Tuhan izinkan cawan itu berlalu. Tapi dia berkata dalam doanya, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah. Kadang kita diremukkan bukan karena kehendak kita. Haleluya. Amin. Tapi kehendak Tuhan supaya terlaksana maksud Tuhan dalam hidup kita. Kadang lewat persoalan hidup, lewat saudaraku pergumulan demi pergumulan kita hadapi, kita bagaikan diremukkan. Tapi saudaraku lihat, satu tujuan Tuhan supaya kita memiliki kuasa kebangkitan. Yesus menjadi teladan, menjadi contoh. Dia sudah mengerjakan pengorbanan yang sempurna di kayu salib untuk kita, untuk saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kalau kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 51, coba kita lihat dulu ayat 8. Mazmur pasal 51, kalau ayat 19 tadi saudaraku, dia ya mempersembahkan jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk di bawah kaki Tuhan. Maka ayat 8 kalau kita baca, coba kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tulang-tulang yang remuk pun bisa kembali bersorak-sorak. Dalam kata lain saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kehidupan yang selama ini mengalami banyak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya tekanan hidup. Maka saudaraku kalau kita lihat Rasul Paulus mengingatkan dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16. Coba kita lihat saudaraku. Satu pengharapan orang percaya. Tuhan selalu bahkan sering izinkan kita hal-hal lahiriah kita ini merosot saudaraku. Tapi satu tujuan supaya ya saudaraku kita mengalami kebangkitan rohani di dalam Tuhan. Amin. Coba kita baca saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Ya 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Coba sama-sama biar kita diberkati oleh Tuhan. Amin. 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kadang saudaraku seringkali kita bertanya-tanya. Kenapa setelah kita sudah sekian lama mengikut Tuhan. Kita banyak mengalami pergumulan yang terus bagaikan dikatakan di sini lahiriah kita merosot. Ya, kalau kita lihat saudaraku, dunia ini sedang diizinkan Tuhan mengalami kemerosotan. Ya, sebenarnya saudaraku, kalau kita lihat bukan saja ya orang-orang tertentu, tapi kalau kita lihat ya keadaan dunia ini sedang ya menakutkan. Tuhan sedang izinkan mengalami ya izinkan dunia mengalami krisis. Ya, melalui peperangan yang sedang terjadi. Dan terus ini akan berlanjut untuk menggenapi firman Tuhan. Supaya sebenarnya kesempatan bagi orang-orang benar, orang-orang percaya. Kita terus mengalami pembaharuan secara rohani. Amin. Haleluya. Saudaraku kalau kita melihat
Tuhan izinkan hal-hal yang lahiriah ini harus mengalami kemerosotan. Supaya lewat kesempatan itu ada waktu bagi kita untuk memperhatikan perkara-perkara yang rohani. Dalam perjalanan bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 16 di sana diceritakan bagaimana bangsa Israel dilatih makan manna selama 40 tahun lamanya. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan mereka dilatih di padang gurun. Supaya mereka siap menghadapi dan merebut Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Coba kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Ya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 16. Haleluya. Ya, mungkin bisa Pak Willy membaca dengan kuat. Ya, ada. Haleluya. Ya. Iya. Iya terus. Iya terus. Iya. Ternyata saudaraku dibalik daripada penderitaan yang Tuhan izinkan mereka alami. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Pekerjaan baik. Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu saudaraku yang lebih baik. Maka kita harus yakin saudaraku kalau kita tekun menerima firman pengajaran. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Tentu yang lebih baik bagi kisah dan saudara bukan di bumi ini. Adalah sorga yang kekal yang Tuhan sediakan. Amin. Puji Tuhan. Yang lebih baik adalah Yerusalem. Surgawi yang Tuhan persiapkan bagi kita. Sama dengan bangsa Israel. Tuhan telah mempersiapkan Kanaan. Tapi untuk memasuki Kanaan saudaraku harus dilatih dulu. 40 tahun merupakan latihan. Ya, 40 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan izinkan 40 tahun itu. Tuhan izinkan mereka mengalami kesukaran. Mereka hanya makan manna. Ya, manna itu sudah dikasih oleh Tuhan itu. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran. Setiap pagi Tuhan setia memberikan manna kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel harus setia bangun pagi-pagi untuk memungutnya. Maka pagi-pagi merupakan waktu yang tepat untuk mendapat berkat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Ya, maka jemaat Tuhan jangan lewatkan ibadah pagi. Ya. Jangan anggap remeh dengan ibadah pagi. Kami juga di pulau melatih diri sampai hari ini. Setiap pagi 3:30 sudah bangun untuk saudaraku melayani jemaat. Ya, saudara di Kasuleto dulu kita bergumul karena di sana Bapak Ibu Saudara tidak ada PLN. Ya, sana saudaraku gensetnya pun saudaraku PLTD punya desa dan saudaraku bisa hidup hanya jam 6 sore sampai jam 10. Jam 11 sudah gelap gulita. Jadi Bapak Ibu Saudara sampai pagi gelap. Ya. Tadi puji Tuhan, ya. Ada seorang ya anak Tuhan yang berkorban PLTS ya. PLTS itu apa namanya? Tenaga surya. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, tenaga surya ini bisa juga kita gunakan untuk ibadah. Bisa juga untuk keyboard, bisa juga untuk mixer, bisa juga untuk lampu. Sehingga setiap pagi kita tidak terhalang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Setiap pagi ada kesempatan menyampaikan firman. Ya, saya selalu buka pintu siapa saja yang datang ke gereja. Jemaatnya ada kadang-kadang datang 2-3 orang kita layani.
Dan terus ya, dan itulah kekuatan kami. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kami itu berada di satu desa dalam satu kecamatan. Satu kecamatan itu ada 9 desa. Cuman di desa itu yang ada Kristen. Ya. Cuman di satu desa itu yang ada Kristen dari seluruh kecamatan. Ya. Tapi puji Tuhan saudaraku, kita di tengah-tengah bagaikan di tengah-tengah serigala. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus bekerja, bergerak. Dan pelayanan masih terus berjalan oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, betapa kita butuhkan firman Tuhan itu setiap pagi. Maka dalam Alkitab katakan, saudaraku coba kitab Mazmur pasalnya yang kelima ayat 4. Ya, coba kita baca saudaraku. Mazmur pasal yang 4, pasalnya yang kelima ayat yang keempat saudaraku. Coba kita baca. Coba ayat yang keempat saja, ayat yang ketiga di dalam Alkitab ini. Mazmur pasalnya yang kelima. Ayat yang ketiga, 2, 3. Ya kita baca bersama-sama biar kita diberkati. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengarkan suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Ya. Coba sekali lagi kita baca 2, 3 ya. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengarkan suaraku. Dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Kelebihan Daud saudaraku kenapa selalu sukses. Dalam pengikutannya kepada Tuhan ternyata rahasianya. Setiap pagi dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia menunggu-nunggu apa yang ditunggunya firman Tuhan. Firman Tuhan yang menerangi perjalanan hidupnya. Firman Tuhan yang menuntun langkahnya. Sebab dia tidak mampu berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Maka jemaat Tuhan yang saya kasihi di tempat ini, mari kita berjuang. Kita berikan waktu untuk Tuhan terutama di pagi-pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada kesempatan kita berkumpul di gereja ini lebih baik. Tapi mungkin saudaraku karena ya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan pagi-pagi. Menjadi satu pergumulan bagi kita. Tapi saudaraku khusus kepada bangsa Israel untuk melatih mereka. Supaya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Mereka harus setia menyambut manna setiap pagi. Mereka harus terus bangun dari rumah, berangkat dan saudaraku keluar ke perkemahan untuk menerima apa yang Tuhan saudaraku firmankan. Itulah yang membuat mereka bisa tetap bertahan. Karena saudaraku di padang gurun itu adalah perjalanan yang sangat sukar saudaraku. Ya, di sana tidak ada tanaman, tidak ada saudaraku yang mereka bisa harapkan selain dari atas. Selain mujizat pertolongan dari atas. Tapi itu melatih mereka untuk siap memasuki tanah Kanaan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kadang-kadang saudaraku, Tuhan izinkan kita punya pengalaman yang demikian. Tidak ada sesuatu. Kadang Tuhan izinkan kita bagikan terisolasi. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, secara saudaraku jasmani kami masih terisolasi. Ya. Tidak ada penghiburan secara jasmani. Mungkin kalau saudara datang ke pulau, kalau bisa tinggal 1 bulan, udah puji Tuhan. Saudaraku. Mungkin 3 hari langsung pulang. Ya. Karena jalannya saudara dikasih oleh Tuhan hanya 3 kilometer. Coba kalau saudaraku 1 bulan 3 kilometer aja jalan. Bolak-balik, bisa stres. Ya. Di yang ada saudaraku pohon sagu itu aja. Ya. Tak ada di sana mobil. Sampai hari ini belum ada. Haleluya. Tidak ada di sana supermarket, tak ada.
Jual bakso pun tak ada, saudaraku. Tak ada di sana penghiburan secara semani, tak ada. Tapi saudaraku luar biasa. Di tengah-tengah demikian juga tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Maka dalam kitab Roma katakan kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Ya, ini kita baca saudaraku, ini sudah sering. Sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Tapi kita harus nikmati suasana apapun Tuhan izinkan kita alami. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Coba dibacakan. Haleluya Pak. Ya. Iya terus. Soal kebenaran. Ya. Damai sejahtera. Terus. Sukacita oleh Roh Kudus. Ini jangan sempat kita saudaraku kehilangan ini. Dimanapun kita berada. Apapun situasi saudaraku. Yang diizinkan Tuhan kita hadapi. Kita harus berada dalam suasana kerajaan surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku di sini kata kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal fasilitas. Memang fasilitas itu perlu. Tapi kerajaan Allah itu berbicara soal kebenaran. Dan kebenaran itu bisa kita dapatkan ketika kita memiliki kerinduan. Bagaikan saudaraku Daud, dia selalu remuk di bawah kaki Tuhan. Alkitab mengatakan saudaraku, sedikit pun Daud tidak ingin terpisah. Sampai ditulis lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Jangan kita kehilangan suasana kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua dikatakan soal damai sejahtera. Ini damai sejahtera ini harus terpelihara. Dan kitab Yeremia katakan kalau kita memperhatikan perkataan-perkataan firman. Maka damai sejahtera kita akan mengalir seperti sungai. Mengalir seperti sungai saudaraku. Jadi damai sejahtera itu saudaraku, ini adalah harta rohani. Yang menjadi kekuatan kita dalam perjalanan hidup ini. Saudara tidak akan mampu menjalani hari-hari yang sukar ini tanpa damai sejahtera. Sebab kita ini saudaraku ditempatkan Tuhan bagikan di tengah-tengah serigala. Ada hal-hal yang mengusik kita. Supaya kita kehilangan damai sejahtera. Tapi puji Tuhan. Orang benar, orang percaya selalu mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga sukacita. Ini sukacita. Ini adalah harta kekuatan kita saudaraku. Jangan sempat kita kehilangan sukacita karena keadaan dunia ini. Kalau tadi saudaraku jangan dikatakan, Rasul Paulus katakan kepada orang di Korintus, jangan tawar hati. Walaupun manusia lahirnya kita ini merosot. Ya. Tuhan izinkan banyak hal yang menjadi pergumulan bagi kita. Tapi jangan sempat kita tawar hati. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagaimana saudaraku model atau saudaraku sikap kehidupan orang yang tawar hati. Sebenarnya orang yang tawar hati itu adalah ya orang yang sudah ya kehilangan semangat. Tidak ada lagi semangatnya hidup, tidak semangatnya beribadah, tidak semangatnya mendengar firman Tuhan, saudaraku. Ya, kehilangan keberanian. Ya, apalagi kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah yang sangat sulit. Kalau tawar hati melihat pelayanan, ya kita akan bisa mundur. Melihat situasi, kondisi. Ya, sudah kita relakan hidup kita. Tapi mereka tidak menghargai. Ya, ada banyak pelayanan yang demikian pada awalnya, Bapak Ibu Saudara. Sudah kita korbankan segala, kita korbankan keluarga kita.
korbankan anak-anak kita, mulai sampai pendidikannya. Di sana saudaraku, ketika kami masuk, Bapak Ibu Saudara, tidak ada di sana ya kesehatan, ya apa namanya saudaraku, bidan tidak ada. Kita harus korbankan keluarga untuk melahirkan pun juga pergumulan. Kita korbankan anak-anak sekolah, ya sekolah di sana saudaraku, ada prinsip orang di sana saudaraku, hanya lepas buta huruf saja. Tahu lepas buta huruf. Tidak mendidik anak itu semestinya untuk jadi orang yang pintar. Tapi mereka hanya sekedar melepas buta huruf, saudaraku. Ya, maka saya berjuang, ya saya katakan bersama keluarga. Ya, karena kita di sini melihat, saudaraku, banyak tantangan pergumulan. Untuk ya kita coba anak kita sekolahkan keluar. Ya. Dan ya saudaraku, anak saya nomor 2 itu saudaraku, di SMP di tempat kita juara 1. Saya pindahkan dia ke kota saudaraku, langsung juara 23 saudaraku. Haleluya. Di SMP juara 1 dia saudaraku. Ya, dialah yang terpintar saudaraku di kampung itu. Tapi ketika saya pindahkan dia ke Selapajang kota, juara 23 saudaraku. Ya, coba bayangkan saudaraku. Begitulah kualitasnya. Kami saudaraku secara saudaraku jasmani mengalami tekanan. Ya. Kita korbankan semuanya. Ya, anak saya dulu Sintike karena sulitnya sana sekolah saya pindahkan ke Batam. Tapi ternyata saudaraku dia belum bisa bergaul. Belum mampu menempatkan dirinya. Balik lagi ke pulau. Ya. Saya berjuang lagi saudaraku. Saya sekolahkan SMA di saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di Balai Karimun. Ya. Dan puji Tuhan. Ya saudaraku, dia sekarang kuliah di Bali. Sudah semester 7. Dan tahun depan akan tamat. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tapi perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ini saya ceritakan ini. Supaya saudara mengerti bagaimana saudaraku dalam melayani Tuhan itu. Banyak hal yang kita korbankan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kita tidak tawar hati. Haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan kita tidak tawar hati. Jangan cepat patah semangat saudaraku. Ya, sampai hari ini masih Tuhan beri kesempatan. Dan juga ya saudaraku, kemampuan bagi kami untuk melayani di pulau. Masih Tuhan berikan cinta kepada jiwa-jiwa di sana. Ya, walaupun saudaraku, perjuangan itu masih terus berkelanjutan. Dan saya yakin ada waktunya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang tawar hati, orang yang putus harapan. Ya. Seseorang yang dapat menjadi tawar hati apabila ia berada dalam kesesakan. Memang kesesakan itu seringkali membuat kita tawar hati. Tapi saudaraku, firman Tuhan sudah memberikan pengharapan kepada kita. Jangan tawar hati dalam kesesakan. Amin. Puji Tuhan. Walaupun secara lahiriah kita merosot. Tapi ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan secara batin. Rahasia Tuhan itu luar biasa. Rupanya cara Tuhan untuk mengerjakan saya dan saudara. Kadang Tuhan bawa kita kepada satu pengalaman-pengalaman rohani. Yang nampaknya kita sering kali mengalami suatu tekanan, pergumulan. Tapi ingat, Tuhan itu tidak akan pernah biarkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Maka kalau kita lihat saudaraku dalam kitab 2 Timotius, coba kita baca. Ya. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10. Coba Pak dibacakan. Ya. Pasal 2. Ya. Iya. Iya terus. Oh luar biasa. Firman Tuhan berkata lewat surat Paulus kepada
anak rohaninya Timoteus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Maka kalau saudara mau menderita karena firman, karena mengikut Tuhan, karena melakukan saudaraku perintah Tuhan, pasti saudaraku Tuhan sediakan yang terbaik. Haleluya. Amin. Coba terus lanjutkan Pak. Haleluya ya. 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 Iya terus. Iya terus. Oh luar biasa. Jadi kesabaran kita menanggung penderitaan menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita belajar saudaraku bagaimana mengikut Tuhan. Ketekunan kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan itu saudaraku menghasilkan keselamatan untuk orang lain. Satu orang aja yang bertekun, Abraham. Dari Abraham ketika dia keluar dari Ur Kasdim karena Tuhan berfirman, dia dipanggil untuk menerima berkat dan menjadi berkat. Tuhan terus bekerja untuk mempersiapkan satu bangsa namanya bangsa Israel. Maka dari satu orang, maka kita ini sudah begitu banyak. Kalau semua kita pribadi-pribadi mau saudaraku menderita karena firman. Tuhan sedang bekerja untuk melawat banyak jiwa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Abraham dipanggil dari satu orang. Dari Abraham lah Tuhan persiapkan generasi yang dipilih menjadi umat Tuhan namanya bangsa Israel. 12 suku. Dan 12 suku ini ketika merantau sudah dikasih oleh Tuhan ke Mesir. Dimulai dari 70 orang berkembang. Sampai 2 juta. Maka bangsa Israel itu saudaraku luar biasa. Bangsa yang telah dipersiapkan dipilih. Walaupun saudaraku Alkitab mencatat mereka masih keras. Tapi karena pilihan mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya kepada bangsa Israel. Ya, saudaraku bangsa Israel itu bangsa pilihan. Walaupun mereka masih belum taat. Berkat Tuhan itu pasti terus mengalir karena janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham. Karena Abraham itu mau saudaraku dipanggil, dipilih, dipersiapkan dari satu benih. Tuhan persiapkan bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat bangsa Israel ini. Saudaraku luar biasa. Mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Maka kalau kita juga mau dipilih Tuhan. Dari satu pribadi yang mau menderita karena firman. Karena Injil. Karena di dalam Kristus. Kitab Galatia pasal 3 berkata. Kita juga berhak menerima berkat Abraham. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Kristus. Coba kita baca Galatia pasal yang ketiga. Haleluya. Galatia pasal yang ketiga. Ini luar biasa saudaraku. Saya dan saudara mendapat kesempatan menerima berkat Abraham di dalam Kristus. Kalau bukan karena Kristus, kita tidak berhak menerima berkat keselamatan. Berkat Abraham, ya. Haleluya. Pasal 3. Coba kita baca. Haleluya. Ayat 20. Coba. Haleluya. Ya, ayat berapa Pak? Coba kita lihat dulu ya. Ya, ayat 29. Ya, betul. Bacakan, ya. Coba dibacakan. Iya, terus. Iya, terus. Berhak menerima janji Allah. Kalau dalam ya ayat yang dikatakan saudaraku, ya Kristus rela terkutuk, ya
Oleh karena saudaraku, saya dan saudara, supaya berkat Abraham itu sampai kepada kita. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita mendapatkan kemurahan, menerima berkat Abraham ketika kita mau hidup di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita mau menderita karena Kristus. Bukan menderita karena yang lain. Ada banyak di dunia ini menderita bukan karena firman. Bukan karena selain dikasih oleh Tuhan. Ya karena kebenaran, karena Kristus. Tapi mari. Setiap perjalanan hidup kita. Mari kita mohon kemurahan Tuhan. Kalaupun kita menderita karena Kristus. Sebenarnya Tuhan sudah persiapkan berkat Abraham kepada kita. Haleluya. Berkat keselamatan. Amin. Berkat hidup yang kekal. Ini sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan. Mari sekali lagi tadi. Jangan tawar hati. Kalaupun kita banyak mengalami kesesakan. Sebab dalam mengikut Tuhan dalam penderitaan Kristus. Kita menerima berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Berkat kerajaan sorga. Berkat kemuliaan yang tidak bisa. Ya saudaraku diukur dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ya, semua yang di dunia ini satu kali akan lenyap. Saudaraku. Tapi ada berkat yang Tuhan sediakan. Di dalam Kristus saudaraku. Ya coba kita baca Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama. Atau Efesus pasal pertama ketiga. Maksud saya coba kita lihat dulu saudaraku. Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Mari kita bacakan bersama-sama. Biar kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. 2, 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat dalam Kristus itu adalah berkat rohani yang terutama. Amin. Puji Tuhan. Berkat keselamatan. Haleluya. Berkat hidup yang kekal. Ya. Apa itu suatu ayat yang keempat? 2, 3 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berkat dalam Kristus itu. Berkat di mana kita dikuduskan. Kita ini bukan orang kudus. Kita sebenarnya orang yang sepatutnya dihukum oleh karena dosa dan kejahatan. Oleh karena kenajisan. Tapi puji Tuhan di dalam Kristus hidup kita disucikan, dikuduskan, dilayakkan untuk menerima kemuliaan kekal di dalam sorga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di dalam Kristus kita menemukan berkat kudus. Maka orang-orang percaya itu adalah orang-orang kudus. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, ya jemaat kudus. Ketika kita dipanggil, kita menerima Kristus, kita menjadi umat yang kudus. Haleluya. Ini berkat. Ya, siapakah kita ini? Kita ini latar belakangnya penuh dengan dosa. Tapi puji Tuhan. Di dalam Kristus kita menerima berkat rohani di dalam sorga. Amin. Dan berkat kekudusan itu kita dapatkan lewat kita menerima firman. Lewat kita menerima pengajaran yang terus menerus. Bahkan firman yang kita terima itu harus terus bagaikan memandikan kita. Efesus pasal 5 berkata bahwa saudaraku firman itu bagaikan air yang memandikan. Supaya kita ditempatkan kudus tidak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Maka lewat ibadah seperti ini. Ada kesempatan kita menerima firman. Ya. Menerima firman. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya juga selalu rindu sebenarnya terus untuk ikut. Ya. Selalu PA di Batam. Tapi situasi. Saudaraku, keadaan transportasi dari laut di pulau itu sudah mengalami perubahan.
Apalagi dengan naiknya BBM, saudaraku. Ya. Untuk sampai saya di Batam itu, saudaraku, saya harus 3 kali estafet. Sekarang, kalau dulu ada speed langsung. Tapi sekarang, saudaraku, harus dari tempat saya, harus berangkat naik Honda, setengah jam dinaikkan ke Pongpong di kanal. Dari kanal setengah jam, naik Honda setengah jam lagi ke kecamatan. Dari kecamatan nyebrang lagi naik Pongpong, menyeberangi laut ke Tanjung Samak. Dari Tanjung Samak, saudaraku, naik Honda lagi 1 jam ke pelabuhan. Dari pelabuhan ke Batam 3 jam naik ferry. Baru sampai Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan saya enggak rindu setiap minggu datang. Kadang-kadang memang Pak Gembala selalu katakan, kamu harus datang setiap. Tapi suatu keadaan, situasi, ya, yang sering menghambat, ya. Tapi kerinduan saya, kita terus menerima firman yang menyucikan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, Bapak Gembala masih ada kesempatan terus hadir dalam ibadah di tempat ini. Mari kita hargai firman Tuhan yang berlimpah-limpah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita hargai karena kita telah menerima berkat rohani di dalam surga. Berkat pengajaran ini sangat mahal, ya. Besok kami berangkat ke Medan untuk mengikuti misi KKR Misi Internasional. Tidak ada yang lain selain merebut firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan datang dari luar negeri, saya dengar sudah ada datang dari India. Naik, saudaraku, kereta api 3 hari, 3 malam. Untuk bisa, ya saudaraku, penerbangan sampai ke Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saking rindunya. Maka kita jemaat Tuhan di tempat ini, pergunakan kesempatan yang masih ada ini. Amin. Puji Tuhan. Jangan tawar hati. Haleluya. Haleluya. Lebih kuat dulu. Haleluya. Kita tetap semangat di dalam Tuhan. Saya yakin firman Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, singkat firman Tuhan kita dengar menjadi berkat bagi kita sekalian, ya. Kita bersyukur buat kebaikannya yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan.